Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alifa Buana Channel ya. Nah, ini pagi ini ya, kali ini saya akan menceritakan itu bagaimana perjalanan kami ke Bromo, teman-teman ya. Saya ke Bromo itu rombongan ya, itu travel umum dari Facebook gitu, tapi saya tidak mengenal satu sama lain ya. Jadi saya daftar ikut aja gitu, dan harganya pun murah, hanya 300.000 itu dari Madiun ke itu ya, ke Bromo. Sampai ke Bromo itu 300.000 PP udah plus jeep dan tiket masuk ya. Itu murah banget menurut saya, karena perjalanannya itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Nah, itu saya sendiri bawa anak kecil, teman-teman, bawa Alifa yang baru berumur 3 tahun ya. Nah, eh, gimana sih ya persiapannya? Persiapannya itu saya sebelumnya itu memang sudah browsing dulu, ini aman nggak ya bawa anak kecil ke Gunung Bromo, dan katanya kan di sana itu dingin banget gitu ya. Nah, saya browsing ternyata ada kok beberapa yang bawa anaknya ke Gunung Bromo. Nah, oke deh, saya browsing, bertanya-tanya di Facebook, di itu saya tanya, dan akhirnya awalnya ragu ya, soalnya di pandemi kayak gini katanya sih yang umur di bawah 14 tahun itu nggak boleh ini, nggak boleh apa, nggak boleh masuk ya, ya nggak boleh masuk gitu. Nah, tapi saya tanya sopirnya, itu bisa nggak nanti anak saya masuk gitu. Bisa, orang itu nanti apa, di dalam jeep itu nggak diperiksa kok di dalamnya gitu. Nah, akhirnya itu saya itu ini, teman-teman ya, yakin dan berangkat. Saya bawa jaket itu satu tas penuh, itu berisi shawl, jaket, terus topi, terus jaketnya itu bawa 3 untuk anak saya sendiri, terus bawa makanan itu banyak banget ya, padahal cuma 1 hari. Pokoknya persiapannya itu penuh full gitu ya, kayak mau pindahan itu, takutnya nanti dia kedinginan, jadi saya bawa double jaket gitu ya. Dan berangkatnya itu saya cuma kasih dia satu pakaian, jaket satu, dan jilbab aja ya, jilbab anak itu tipis aja, terus celananya itu saya double 2, dan kaos kaki sama sepatu aja. Nah, nanti rencananya saya tuh di sana itu baru saya kasih jaket sama topi gitu. Nah, udah, saya berangkat jam 7 pagi ya, jam 7 pagi saya naik naik dijemput travel itu ya, dan saya kasih dia antimo dulu, antimo khusus anak ya, dan kemudian saya kasih apa, minyak telon. Saya persiapan minyak telon, teman-teman. Nah, itu saya jam 7 pagi perjalanan sampai sana jam 2 malam udah turun. Itu udah oke lah ya, dia tidur terus di perjalanan. Terus naik jeepnya, baru naik jeepnya itu dia ya agak rewel, karena kan perjalanannya itu kayak apa, bergelombang, geludak-geludak gitu. Jalannya itu nggak ini ya, nggak begitu bagus, tapi masih oke ya. Nah, itu sampai setengah perjalanan naik bis itu menuju ke tempat untuk naik ke puncak itu udah mulai dingin banget, teman-teman, dingin banget. Tapi nah, Alifanya ini nggak mau ternyata dipakein jaket, dipakein topi. Nah, terus sudah sampai di tempat penanjakan itu. Nah, kita itu harus jalan kaki di sana, jalan kaki jauh banget ternyata. Dan jalannya itu bener-bener nanjak, dan dia ini saya kan ketinggalan, soalnya saya teman-teman udah naik semua, saya itu ini ketinggalan. Saya harus mempersiapkan tas sama makanan untuk dia, karena saya baru pertama di Bromo nih, saya nggak tahu ini sampainya itu berapa lama naiknya gitu, dan ini tempatnya itu gimana gitu ya. Nah, ternyata saya bawa 2 tas, itu isinya makanan sama jaketnya dia. Nah, itu saya sambil gendong dia. Nah, ternyata itu naiknya lama banget, masih jauh guys. Yen tak kire
Bukan saya. Jauh jalannya nanjak. Itu belum naik tangga loh ya, masih jalan nanjak itu. Itu saya nggak kuat jam 2 pagi teman-teman ya, hampir setengah 3. Dan di sana ada sekuda juga, ada yang menyewakan kuda itu naik itu 150 katanya, itu sampai ke tempat tangga penanjakan itu. Dan setelah di tangga itu kita harus menaiki tangga 250 tangga, bayangin itu. Perjalanan dari tempat jeep itu 2 kilometer teman-teman, 2 kilometer kita harus jalan nanjak, kemudian sampai tangga kita harus naik tangga lagi 250 kali tangga ya. Nah itu saya sambil gendong sambil bawa tas 2 itu nggak kuat sama sekali karena sudah lama banget nggak jalan kaki. Saya setengah perjalanan turun. Nah kebetulan ada kuda di situ, kudanya itu agak nggak menyenangkan ya, soalnya memaksa banget situ. Ayo mbak naik kuda gitu. Nah dianya nangis, dia takut kuda, soalnya setiap saya jalan itu yang punya kuda itu ngikutin terus teman-teman, sampai saya akan sambil gendong sambil bawa barang sambil ini udah ditinggal teman-temannya, jalannya itu sepi banget gitu ya, teman-teman udah pada naik semua dan saya ketinggalan sendiri gitu. Akhirnya saya 5 langkah istirahat itu sambil diikutin kuda itu, anak saya nangis karena diikutin kuda itu, dia takut sama kuda gitu. Nah akhirnya saya bilang sama bapak kudanya itu, jangan diikutin pak, nanti anak saya nangis terus. Dia itu malah marah, soalnya kayak persaingan gitu loh teman-teman. Katanya nanti kalau kamu naik yang di depannya ini saya ini loh makan loh gitu, udah marah-marah banget. Dan sementara saya emosi karena saya sambil gendong, dianya nangis, saya sambil bawa barang, kudanya ngikut terus, dianya nangis karena takut kuda gitu. Dan yang punya kuda itu ngeyel banget, dan saya duduk aja udah biar kudanya itu duluan gitu loh. Ternyata kudanya enggak, malah nungguin terus. Aduh saya bingung banget ini sampai apa enggak gitu. Dan alhamdulillahnya itu di bawah masih ada rombongan, ternyata rombongan mahasiswa itu dari Kediri. Dan ditanyain, ibu nggak kuat ya ini tuh, banyak banget laki-laki perempuan, anak-anak sekolah, anak mahasiswa itu. Nah di situ alhamdulillahnya mereka mau menggendong. Ini nanti saya perlihatkan videonya di sini ya, pada saat mereka tuh menggendong gelap-gelap dan membawain barang saya hanya memvideokan sedikit karena saya dalam keadaan mau menanjak itu udah capek banget, udah nggak kuat. Dan alhamdulillahnya digendong sama teman-teman mahasiswa itu ya. Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman mahasiswa, semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi ya. Nanti saya kasih gambarnya di sini. Saya juga tidak mengenal setengah 3 pagi guys, enggak ada adiknya sempoyongan. Setengah tiga pagi guys. Nggak mau pakai sarung tangan, nggak mau pakai jaket, naik kuda juga nggak mau. Mantap. Jalannya nurun terus gitu, karena itu rame orang banget dan itu teman-temannya banyak, dan mereka itu alhamdulillahnya mau menolong saya teman-teman ya. Nah itu saya naik dan akhirnya saya anak saya digendong, barang saya dibawa, dan setiap saya jalan 5 langkah itu karena udah emak-emak ya mungkin ya, 5 langkah itu istirahat, mereka nungguin teman-teman, nungguin saya. Sudah santai aja bu, ditungguin. Sementara teman-teman saya yang satu rombongan tadi kan nggak kenal itu udah duluan gitu, mereka nungguin sampai akhirnya saya beberapa kali istirahat tuh ditungguin juga, sampai akhirnya saya sampai puncak teman-teman. Dan ini videonya saya sampai puncak itu loh guys. Ini kita lagi menunggu matahari terbit jam setengah 4 ya. Saya dingin banget, mataharinya udah
mau terbit. Alifa alhamdulillah udah sampai puncaknya. Guys, ini jam 4. Alifa udah sampai puncak, digendong. Digendong. Ditolong digendongin omnya tadi. Nah, tinggal ini di puncaknya. Alifa, bye bye. Ngevlog dulu. Luar biasa sekali ya, kita lihat ya, itu pemandangannya indah banget ya teman-teman ya. Nah itu dan Alifanya itu sudah saya bawain jaket makanan, ternyata dia nggak mau sama sekali pakai jaket pada saat di puncak gunung itu. Jam 4 pagi sampainya, setengah 5 kalau nggak salah, itu naiknya hampir 1 jam. Dan saya dia padahal sudah menggigil banget, soalnya dingin banget teman-teman, menggigil sudah ini ingusan, tapi nggak mau dipakein jaket. Namanya anak kecil ya, dia kalau nggak mau ya nggak mau. Udah, aduh saya bingung banget, saya dekep dia, saya kasih minyak telon, takutnya nanti dia kedinginan gitu. Dan alhamdulillahnya itu udah di atas, udah rame orang. Ini videonya itu nah ini setengah 4 pagi, kita udah rame ya. Kita naik tangga di 250 tangga. Alifa alhamdulillah sampai puncak ini dibantu sama, nggak kelihatan, dingin banget guys. Halo guys, ini kita lagi di puncak Gunung Bromo. Nggak tahu ya tingginya ada mungkin 2000 meter ya. Ini kita lihat. Nih, kita ada di puncak. Dingin banget. Ini anak saya nggak mau. Ini goyang-goyang ya. Nah ini itu puncaknya. Kita lihat, ini rame banget. Ini rame. Nah ini rame banget yang menunggu sunrise. Guys, kita lagi ada di puncak Gunung Bromo. Senyum ya, senyum, bah. Jangan lupa guys, kita lagi ada di puncak Gunung Bromo. Nih puncaknya, dingin banget nih, dingin banget guys. Aduh, halo guys, udah sampai di puncak Bromo. Ini yang gendong tadi, makasih ya mas, udah gendong. Dimasukin semua kamu ya. Ini kita ada guys, kita ada di puncak Gunung Bromo di ketinggian 2000 lebih meter ini. Nih guys, rame banget. Matahari terbitnya udah kelihatan. Cantik banget Gunung Bromo. Duduk sini. Dah, basah itu dia. Saya dekep dia sambil nangis, ibu-ibu itu saya bingung banget, tapi alhamdulillah terkondisikan. Walaupun dia nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, dia masih ini kuat teman-teman ya. Alhamdulillah lancar banget ya. Nah itu perjalanan awalnya, dan alhamdulillah sih ya. Dan setelahnya itu kita turun itu nanti saya perlihatkan video-videonya nih guys.
Hai, say hello. Kamu di mana? Di atas. Kita ada di puncak Gunung Bromo. Ini dia. Halo. Kita mau turun tangga dulu ya. Bye bye. Ya itu kumpulan videonya itu turun dan kita menuju ke pasir berbisik, ke Bukit Savana. Itu sangat menyenangkan, alhamdulillah, walaupun agak sedikit tragedi dia muntah-muntah juga, tapi mungkin karena perutnya kosong, nggak mau makan, udaranya dingin. Tapi saya selalu yang penting sediain minyak kayu putih itu teman-teman ya, karena kadang anak kecil nggak mau pakai jaket, udah umur 3 tahun gini tuh udah nggak mau, udah bisa menolak gitu ya. Dan perjalanan saya alhamdulillah lancar ya, dia muntah 3 kali tapi saya kasih minyak telon sama kasih makanan terus gitu. Pokoknya safety aja untuk yang ingin ke Bromo bawa anak-anak ya. Nah untuk teman-teman ya yang mau tanya-tanya boleh bisa di komen di bawah ya. Dan membawa anak kecil itu juga menyenangkan, juga menyedihkan juga, tapi sangat happy banget karena pemandangannya indah banget, terbayarkan dengan kecapean kita yang kita naik tangga itu memang benar-benar harus penuh perjuangan, apalagi kita gendong anak itu. Dan alhamdulillah ya, nanti saya akan kasih videonya, kalau nggak di part 2 ya di sini, nanti kalau waktunya nggak kepanjangan nanti saya akan kumpulin beberapa video saya di Bromo. Dan ini terima kasih teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin berlibur sama anaknya bisa tanya-tanya di bawah ya. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa like. Dia nggak mau. Terima kasih ya teman-teman.